Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Abrazarina dengan NIM 23016166 akan membacakan pidato dengan mata kuliah retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panitia Forum Pertemuan Mahasiswa se-Indonesia, yang saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, serta para tamu undangan dan peserta yang hadir baik secara langsung maupun secara daring. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita dan dapat berkumpul dalam forum yang sangat luar biasa ini. Forum yang menjadi wadah, suara, ide, dan masa depan generasi muda Indonesia. Hari ini saya berdiri di sini mewakili jurusan saya, mewakili mahasiswa untuk menyampaikan sebuah gagasan besar. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang tepat guna dalam pembelajaran. Artificial Intelligence bukan lagi sebatas fiksi ilmiah, bukan lagi sebatas film atau percakapan di seminar elit. AI sudah masuk ke ruang kelas kita, masuk ke dalam laptop, ke dalam ponsel, bahkan aplikasi sehari-hari yang kita gunakan. AI bisa merangkum buku tebal dalam waktu 1 menit. AI bisa menjawab soal matematika, menyusun esai, menerjemahkan jurnal internasional. AI bisa membuat kita belajar lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Namun, dengan ini yang perlu digarisbawahi, semua itu hanya akan menjadi alat bantu yang benar-benar berguna jika kita gunakan secara bijak dan bertanggung jawab. AI sebagai asisten belajar bukan sebagai pengganti proses belajar. Contoh penggunaan ChatGPT misalnya untuk mendapatkan pemahaman tambahan, bukan hanya untuk menyalin jawaban. Menggunakan tools AI untuk merangkum artikel, bukan untuk menghindari membaca. Kita harus menempatkan AI sebagai fasilitator, bukan sebagai pelarian dari usaha intelektual. AI sebagai alat personalisasi pembelajaran. Setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan juga ada yang verbal. Dengan AI, kita bisa mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan dari video, animasi, kuis interaktif, sampai sistem adaptive learning. Ini bukan hanya sebuah teknologi, tetapi soal inklusivitas teknologi. AI sebagai jembatan akses pengetahuan global. Banyak dari kita kesulitan memahami literatur berbahasa Inggris atau merasa ketinggalan dari mahasiswa luar negeri. Dengan AI, kita bisa menerjemahkan, memparafrasing, bahkan berdiskusi dengan mesin berbasis data seluruh dunia. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna pasif. Kita harus tetap berpikir kritis, tetap membaca. Hadirin yang saya banggakan, tentu saja AI juga membawa banyak tantangan. Banyak dosen yang mulai khawatir akan plagiarisme. Banyak mahasiswa yang tergoda untuk shortcut belajar. Namun, disinilah peran kita sebagai mahasiswa. Kita bukan sekedar penerima teknologi, kita adalah generasi pembentuk etika penggunaannya. Kalau kita sudah salah menggunakan AI, kita hanya akan menghasilkan lulusan yang cepat tetapi dangkal. Tetapi jika kita menggunakan AI dengan benar, Indonesia akan melahirkan generasi yang efisien, adaptif, dan unggul di panggung dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tentunya akan membudayakan literasi digital di kalangan mahasiswa. Bukan hanya bisa AI, tetapi kita tahu batasan dan etikanya. Yang kedua, dorongan kampus dan dosen untuk tidak anti AI, tapi membimbing pengguna secara edukatif. Memberikan tugas yang menantang nalar, bukan sekadar bisa dijawab mesin, tetapi juga AI sebagai bagian dari solusi pemerataan pendidikan.
Bayangkan, mahasiswa di pelosok bisa belajar setara dengan mahasiswa kota besar karena akses teknologi yang inklusif. Saudara-saudaraku, mahasiswa Indonesia, kita adalah generasi peralihan. Generasi yang hidup di antara masa depan sebelum ada AI dan sesudah AI. Generasi yang akan menentukan apakah teknologi akan memanusiakan manusia atau justru mencabut nilai kemanusiaan dari proses belajar. Saya percaya kita semua di ruangan ini bukan hanya cerdas, tapi juga berintegritas. Bukan hanya adaptif, tapi juga bertanggung jawab. Dengan semangat kolaborasi lintas kampus, lintas daerah, lintas disiplin, kita bisa memastikan bahwa AI akan menjadi kawan dalam pembelajaran. Bukan nilai akademik, tetapi juga nilai moral. Kita jadikan teknologi bukan hanya soal kecanggihan, tapi juga soal kemanfaatan. Dan mari kita jadikan forum ini sebagai awal komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tinggi dan adaptif, serta kolaboratif dan beretika di tengah lajunya cepat revolusi digital. Sekian pidato saya, terima kasih atas perhatian dan waktu. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar dan memberikan manfaat bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.